Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'af. Hadratul muhtaramin yang terhormat, rombongan tradisi Muhyiddin bin Abi, yang saya hormati para jamaah sesudah salat maghrib yang berada di ruang salat utama Kabupaten Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran Masjid Destinasi Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia MBS dan Radio Gaul serta pemirsa MNJ TV dan ITV dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab Takbiratus Sajdah dan Masail Mufidah dengan mengusung sebuah tema takziah dan takziah kalian menguburkan jenazah. Dengan tema takziah dan menguburkan jenazah. Itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para jamaah, bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chat pemirsa yang ada di garis di 0821 Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Bismillah wa syafaat Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama dengan beliau Bapak Dr. Rizky. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengajian kitab Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa TV MAJT melalui channel YouTube. Malam hari ini saya akan membacakan dua subjudul, yaitu Dafnul Mayyiti, menguburkan mayit, dan nanti kalau sampai kita akan bahas ahkamut ta'ziyati, hukum takziah. Kalau ada kematian, lalu orang datang ke tempat kematian itu biasanya kita menamakannya dengan takziah. Dafnul mayyiti, mengubur mayit, itu salah satu kewajiban yang 4 setelah al-ghuslu, dimandikan, at-takfin, dibungkus kain kafan, as-sholah, disolati, dan yang terakhir, yang keempat adalah ad-dafnu. Ahkamud dafni salah satun. Hukum mengubur jenazah itu ada 3 macam. Pertama, wajibun, wajib hukumnya. Siapa yang wajib dikubur itu? Lil muslimi, tumrape jenazah muslim. Wal kafiri, begitu juga jenazah kafir, adzimmi, kafir zimmi. Kafir zimmi itu kalau dalam kitab-kitab fikih, seorang non-muslim yang hidup di negara Islam dan tunduk pada peraturan negara itu.
Werosikti bukan bayi gugur atau apa? Apa kemarin saya menyebutnya itu? Bayi yang mati gugur, sok lali, prematur. Alladzi lam yadhhar fihi, yang alladzi lam yadhhar fihi tidak ada kejelasan mabda'a khalqi adami. Jadi tidak ada bentuk-bentuknya, belum ada bentuknya, masih dalam keadaan apa kayak daging begitu. Itu ya. Kalau sikti alladzi lam yadhhar fi mabda'u khalqin adamiyin nanti ada di bawah. Yang kedua mandubun, hukumnya sunnah. Berarti boleh tidak dikubur. Yaitu lisikti, bayi gugur alladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyin. Bayi gugur keluar dari rahim karena sakit atau kelainan, tapi belum ada bentuk-bentuknya. Jadi bayi itu semula bentuknya itu kan kayak segumpal daging, tidak ada nampak kepalanya mana, kakinya mana. Itu namanya lam yadhhar fihi mabda'u khalqin adam. Itu kalau ada begitu itu sunnah saja. Sunnah dikubur. Andaikan tidak dikubur nggak apa-apa. Tapi ya dalam rangka penghormatan manusia, karena itu bayi prematur, ya sebaiknya dilakukan. Mubahun yang ketiga bisa hukumnya mubah. Boleh dikubur, boleh tidak. Yaitu lil kafiri al harbi. Kalau ada kafir harbi, jadi di dalam negeri pemerintah negara Islam itu ada orang non Islam, ada yang zimmi, ada yang harbi. Kalau zimmi itu artinya mereka kafir tapi aman dan tunduk mengikuti ketentuan. Kalau yang harbi itu enggak, musuh. Itu boleh-boleh aja dikubur, boleh, tidak dikubur boleh. Illa kecuali idza ta'adza an-nasu, ketika manusia masyarakat itu terganggu biro ihatihi, dengan baunya bangkai itu. Saya kira dalam prakteknya nggak mungkin bangkai tikus saja dibuang, bangkai anjing aja dikubur, kalau tidak kan bau. Fayajibu, maka meskipun kafir harbi, kalau dikhawatirkan mengganggu kehidupan masyarakat karena bau, maka wajib juga dikubur. Aqallud dafni, minimalnya ngubur. Artinya minimal wajibnya bagaimana membuat kuburan itu. Hufratun, yaitu pokoknya kuburan taktumu raihatahu, yang bisa menyembunyikan baunya, bisa meredam baunya, jangan sampai baunya itu merebak. Wa tahrusuhu, dan bisa menjaga minasibai, dari binatang buas. Nah, ini penghormatan terhadap manusia, jangan sampai sudah mati itu baunya tercium. Yang kedua, jangan sampai sudah mati itu kemudian dimangsa oleh binatang buas. Hatta la tanbushahu, sehingga binatang buas itu tidak bisa membongkar kuburan, wa ta'kulahu, dan tidak bisa memakannya. Soal bikin kubur itu biasanya kita mengikuti tradisi masyarakat yang ada di situ. Umumnya di setiap desa ada kuburan, umumnya di situ ada tukang gali kubur. Carane gawe wis ngerti,
Jadi tidak melibatkan orang banyak. Bahkan keluarganya sendiri aja tidak bikin kuburan. Yang bikin ya tukang gali itu. Menggali kubur itu ada dua macam. Kaifiyatud dafni lahu kaifiyatani, ada dua. Lahdun wa syakkun. Ada dalam bentuk liang lahat, ada dalam bentuk syakkun. Nah, orang lalu kemudian menyebut liang lahat. Itu asalnya dari bahasa Arab. Lahdun. Lahat. Liang lahat itu apa? Ayafiro mayasaul mayit. Pokoknya membuat lubang sekira cukup untuk mayit. Dalamnya berapa? Kodrokomatin wabastotin. Kira-kira tingginya itu setinggi orang berdiri, ya orang normal. Orang normal itu kira-kira kan 160 sampai 170. Ditambah tangannya, jadi orang Jawa di pondok biasanya maknanya itu sak dedek sak pengawe, ya, sak dedek sak pengawe. Bentuk lahat itu cocok in solubat al-ardu, kalau tanahnya itu tanah normal, keras. Di sini dicontohkan kal Madinah al-Munawwarah. Sedangkan asyaku itu yang dibuat bentuknya itu seperti kalen, itu cocok untuk daerah yang tanahnya itu lunak atau gembur yang mudah ambrol itu. Dah, teknis mengubur kita lewati. Sekarang beberapa masalah al-masailu fid dafni. Yundabu ayyam kusa jama'atun ba'dad dafni yas'aluna lahu at-tasbit wa yastaghfiruna lahu. Yundabu disunahkan ayyam kusa, hendaknya diam, mandek, jama'atun, ya, sekelompok orang, maksudnya itu pengiring jenazah itu, ba'dad dafni, setelah selesai mengubur. Disunahkan untuk apa? Yas'aluna lahu at-tasbit. Mereka supaya minta, maksudnya berdoa, at-tasbit, ketetapan iman, supaya jenazah yang dikubur itu tetap dalam iman kepada Allah tentu. Wa yastaghfiruna, dan memintakan ampun lahu untuk jenazah. Jadi kubur selesai, jangan langsung pulang, diam dulu lalu berdoa at-tasbit dan istighfar lahu. Yahrumu dafnus naini, haram mengubur dua orang. Min jinsaini, dari dua jenis. Manusia itu jenisnya apa? Laki-laki dan perempuan. Biqabrin wahidin, dalam satu kuburan. Haitsula mahramiyata, di mana dua orang itu tidak ada hubungan mahram. Jadi orang lain sama sekali. Lho apa kelakon toh kayak gitu itu? Ya mungkin ketika ada wabah, bencana, lalu orang cepat-cepat menguburkan, lalu sembrono ada laki-laki perempuan jadi satu, ternyata dia dua orang itu orang lain, orang asing. Masalah yang ketiga, yukrahu al-julusu ala qabri muslimin.
dimakruhkan duduk di atas kubur muslim. Kubur itu biasanya kan kalau di kita itu kan ada itunya, ada apa namanya, bangunan kijing gitu atau apa namanya, nah itu duduk di situ makruh. Wawatuhu begitu juga menginjaknya, menginjak kuburan. Wal itka'u begitu juga bersandar, nyender nenggon kuburan. Itu makruh hukumnya. Tapi layuk rohu tidak makruh al-masyu, liwat. Kalau hanya liwat, fil makbaroti di pekuburan, bin na'li dengan menggunakan sandal, wairil mutanajis yang tidak terkena najis. Sandalnya sandal resik gitu. Layukrahu tidak dimakruhkan, berarti mubah ya. Tadsisul qabri, ya semacam ngecat gitu ya. Kalau zaman dulu kan dikapur, sekarang sudah tidak ada memutihkan dinding dengan kapur. Watabiduhu, mengapur. Wabinau nahwi kubatin, juga membangun semacam kubah, cungkup lihajatin, karena ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, kakhaufi sarikin, jadi diadakan bangunan di situ itu dalam rangka untuk menghindari pencuri, au sabuin atau binatang buas. Auli ajil kitabati, begitu juga tidak dimakruhkan menulis likobri solihin, kuburannya orang soleh. Jadi ada tulisan kiai, haji, siapa. Kadang-kadang ada tulisannya itu waliullah siapa. Wa illa fayukrahu. Jadi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, bukan orang soleh, orang biasa, itu nulis-nulis di kuburan itu makruh, tidak haram ya. Tidak haram, tapi makruh. Yusanu disunahkan wad'u jaridatin, meletakkan pelapah khodro yang masih seger. Pelapah itu ya daun pisang misalnya itu, atau apa saja. Alal kubri, di atas kuburan, lil itba'i, karena mengikuti Nabi. Jadi ada Nabi pernah meletakkan pelapah kurma di atas kubur. Selama pelapah itu masih seger, belum kering, maka dia akan memberikan makna. Tusanu disunatkan ziaratul kuburi, ziarah kubur lidzakari, buat orang laki-laki, mutlakon, hale mutlak. Jadi laki-laki itu mutlak disunahkan ziarah kubur. Berarti wa amal mar'atu, adapun wanita, fatusan nulaha, kalau wanita hanya disunahkan ziarati nabiyin, ziarah nabi. Jadi misalnya di Madinah itu ada makbarah nabi, au sholihin, atau ziarah orang saleh. Dia ada apa itu? Kuburan wali. Wakadha koribin, begitu juga bagi orang perempuan boleh disunahkan ziarah kalau itu menziarahi kerabat. Wali ghairi dzalika fa makruhatun. Tapi kalau selain itu maka perempuan itu makruh ziarah kubur. Biasanya prakteknya ziarah kubur wanita itu ya
tidak nabrak makruh. Karena apa? Karena yang dia ziarahi kerabat, qoribin biasanya. Jadi apalagi kalau ziarah makbaroh aulia itu boleh. Yahrumu haram naklul mayiti, memindah mayit di ghairil baladi alladzi mata fihi, ya, ke daerah lain di mana dia mati di situ, illa idza kana bi qurbi Makkah. Jadi mayit itu meninggal di mana, ya sebaiknya dikubur di situ, jangan dikubur di negeri lain. Illa idza kana bi qurbi Makkah, kecuali kalau dekat Makkah. Awil Madinati atau Madinah, au Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina itu. Au ghairiha min maqabiris sulaha, yang di situ merupakan makbarohnya orang-orang soleh. Wala yahrumu bal yusanu, maka tidak haram memindah jenazah ke daerah lain, bahkan yusanu. Halatu nabsil mayiti, sekarang persoalan menggali kuburan. Jadi kuburan kan sering ada kuburan, orang mati dikubur lalu kemudian digali lagi, ada kepentingan. Ada kepentingan hukum, ada kepentingan penyidikan, dan lain sebagainya. Menggali kubur di mana jenazah sudah dikubur itu yajibu, bisa wajib, fi halatin katsirotin, dalam beberapa kepentingan. Nadguru minha tis'atun. Di sini bisa diterangkan ada 9. Pertama, lil husli, untuk dimandikan idza lam yataghayyar. Jenazah dikubur tapi lupa, belum dimandikan. Idza lam yataghayyar. Ya, kecuali sudah berubah. Jadi karena sudah beberapa bulan, yo kayak kelingan, kayak ngerti. Ai idza dufina, di mana mayit itu dikubur biduni ghuslin, tanpa dimandikan, fayajibu nabsuhu, maka wajib digali. Li ghuslihi, untuk dimandikan, supaya apa? Litasiha, supaya sah as-sholatu alaihi, sholatnya. Jadi jenazah disolati itu syaratnya antara lain harus sudah dimandikan, suci. Bisa daging, kuburan perlu digali litaujihihi lil kiblati, untuk menghadapkan jenazah itu kiblat. Jadi salah madepe. Mungkin di situ tidak ada kuburan, baru dipakai, ternyata yang bikin kubur itu salah, bukan mujur ngalor ngidul, sehingga kemudian nanti meletakkan jenazah menghadap kiblat, tapi malah ngulon ngetan kuburan. Nah, itu harus. Lil mali, karena ada harta, idza dufina ma'ahu, di mana jenazah itu dikubur, di situ terkubur harta. Ada harta yang terbawa terkubur. Wa in qalla, senajan siti harta itu, wa illam yutalib bihi sahibuhu, dan pemilik harta itu tidak menuntut. Fayum basyu, maka harus digali, illa idza samaha, kecuali semuanya merelakan. Jadi iya sih, mungkin ada kesalahan, atau mungkin tidak disengaja waktu ngubur itu, orang yang menguburkan itu jamnya lepas. Padahal jamnya jam larang, Rolex.
atau karena semangatnya mengubur, lalu ada cincin yang lepas, padahal cincinnya cincin yang mahal. Ya, kecuali kalau merelakan. Ini ada yang aneh-aneh. Idza ibtala amalan, kalau jenazah itu mati menelan harta, fayumbasu ingkana li ghairihi. Maka yang ditelan itu maka kuburannya harus dibongkar ingkana li ghairihi. Kalau harta yang ditelan itu punya orang lain, wa talabahu sahibuhu. Pemiliknya menuntut. Fayusaku, maka harus dibedah jaufuhu perutnya, wayudfa'ulahu, kemudian hartanya itu berikan. Wah, ini ngeri. Yos, mudah-mudahan ini hanya aturan hukum, tetapi prakteknya nggak ada. Yang kelima, lil mar'ati, kalau ada jenazah perempuan idza dufina, dikubur ma'aha janinuha, dikubur ternyata dia di perutnya ada janinnya. Lagi uang ki sembrono men ya, ngerti jenazahnya itu lagi hamil, kok dikubur begitu saja. Ya ini mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak normal. Ada musibah, ada bencana. Wa amkanat hayatuhu, memungkinkan janinnya itu hidup. Wa dzalika biqauli ahlil khibrah. Demikian itu dengan pendapatnya peneliti. Yang keenam, idza dufina fi ardin mangsubatin, kalau ada jenazah dikubur di tanah yang dia gosok, jadi bukan tanah pekuburan khusus, tapi dia menggosok, menggunakan tanah orang lain meskipun tidak bermaksud dimiliki. Kalau memakai barang orang lain tanpa izin kan ini namanya gosok. Fayumbasu, maka harus dibongkar, intolabah sahibuha, kalau dituntut oleh pemilik tanah itu. Ada lagi idza dufina kafirun fi ardil haram. Kalau ada jenazah kafir dikubur di tanah haram. Tanah haram itu tanah suci. Di Mekah, di Madinah, fayumbasu wa yudfanu kharijahu, maka harus dibongkar dan dikubur di luar tanah haram. Jam pinten niki nggih? Sudah ada pertanyaan, Mas? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi mau bertanya bagaimana cara menjaga jenazah yang tidak diarahkan memandikan dan jasadnya tinggal separuh atau busuk dan sudah dimakan hewan busuk. Itu tadi jawabnya. Jadi itu memang nasib ya. Kalau ada orang dikubur ternyata belum dimandikan, maka prinsipnya itu harus dibongkar dan harus dimandikan. In lam yataghayyar, kalau kira-kira jenazahnya itu belum rusak, ya, jasadnya itu masih. Tapi kalau sudah tinggal separoh, apalagi sekerek balung-balung, ya wes, ya itu nasib. Nasib itu belum tentu nasib jelek bagi jenazah. Karena apa? Yang wajib memandikan itu orang yang hidup, bukan jenazah. Jenazah kan rasatus dewe. Nek jenazah atus dewe kan malah. Jadi itu kesalahannya orang yang hidup. Ya mudah-mudahan kalau dalam kondisi normal
biasa itu tidak terjadi, yaitu mungkin dalam kondisi-kondisi yang ekstrim tidak normal, sehingga orang tidak sempat meneliti wisdidusi paurum. Ya bisa jadi jenazahnya itu waktu itu sudah terbungkus, dikiranya wisdidusi. Terbungkusnya itu padahal dibungkus karena dihormati. Orang sudah pada bingung karena ada bencana yang berat, ya, kayak bencana yang terjadi di Cianjur, bencana yang terjadi di mana dulu yang apa itu gempa yang di Kalimantan itu di Palu, itu kondisi luar biasa. Jadi itu tadi keterangannya inlam yataghayyar, kalau belum rusak. Nah, siapa yang bisa mengukur rusak dan tidak? Ahlinya, ahli ilmu biologi ini. Kalau di tanah seperti ini, tanah itu macam-macam loh ya. Rusaknya jenazah itu fisik itu tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah yang cepat, ada tanah-tanah yang tidak. Maka kadang-kadang ada kabar yang wallahu a'lam, ada orang apa itu kuburnya mau dipindah karena apa itu, karena mau dibangun apa, ternyata begitu digali itu kuburannya masih utuh. Nah ini kuasa Allah. Ada lagi mas? Ampun. Jam pinten niki? Belum jam 7 ya. Isai pun jam 19:07. Kita tuliskan ahkamut takziyati, hukum takziyah. Takziyah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Jawa. Sudah terkenal. Tapi kita mungkin tidak tahu arti yang sebenarnya, maksud yang sesungguhnya. Ta'rifut takziyati, ta'rifipun takziyah, definisi pun takziyah niku nopo. Ada dua definisi, setunggal lughatan, definisi secara bahasa. Enggih menika at-tasabburu, berusaha untuk sabar. Wat tasliyatu, dan berusaha menghibur. Jadi sampean datang ke majelis kematian itu, ya usaha yang sampean lakukan itu kepada keluarga yang ditinggal itu adalah memberikan harapan sabar. Lalu menghibur. Yo ngayem-ngayem nih. Itu secara bahasa. Wasyara'an, sedangkan takziah menurut hukum syara itu al-amru bisobri, mengajak supaya sabar. Mengajak siapa? Ya mengajak keluarga yang ditinggal itu. Walhamlu alaihi, dan memberikan apa ya, semacam jaminan atau semacam harapan alaihi biwa'dil ajri, dengan pahala. Jadi takziah itu menyuruh sabar dan apa itu menjanjikan supaya ada pahala. Di samping itu watahdziru, mencegah minal jazai, jangan mengeluh. Jadi orang ditinggal mati, ya sedih, tapi jangan mengeluh. Nah, itu jadi ada beberapa unsur itu, mengajak sabar, ya, mengharapkan atau menjanjikan memberi pahala, mencegah jangan sampai orang itu terlalu mengeluh,
Wa du'a ulil mayyiti bil maghfirati, yang ketiga mendoakan mayit supaya mendapatkan maghfirah, ampunan. Begitu juga doa lil musobi, bagi orang yang terkena musibah, bijabril musibati, dengan nanti mendapatkan ganti. Wes sabar. Jadi didoakan mayitnya semoga mendapat ampunan, dan supaya yang kena musibah ini insya Allah nanti akan mendapatkan, ada hikmah. Biasanya bahasa Jawa itu semua ada hikmahnya, semua ada, nanti di belakang ini ada hikmahnya. Jadi kalau ada orang punya anaknya meninggal, gelo banget, insya Allah nanti ada ganti. Mana loh? Kalau orang anak kecil ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, jadi yatim, kandani olah wis akeh tunggale. Nanti kamu yang penting bisa mondok, bisa ngaji, bisa sekolah. Itu namanya apa itu? Jabril musibah. Hukmuha, hukum takziah niku napa? Tusannu takziatu aqoribil mayyiti. Disunahkan takziah kerabat mayit. Jadi kita ini kerabat, maka disunahkan takziah. Illa syabata al ajnabiyata. Tidak disunahkan kalau sahibul musibahnya itu wanita muda cantik. Kalau pura-puranya takziah padahal fala yu'azziha illa zaujuha, tidak boleh melakukan takziah kepada wanita muda cantik kecuali suaminya, au maharimuha, atau mahram-mahramnya, ya, saudara dekat lah. Wa waktuha, kapan waktunya takziah itu? Takziah itu disunahkan min ba'di dzafni, sesudah dikubur, ila salasati ayamin, sampai dengan 3 hari. Nah niku takziah itu sunnahnya itu. Itu maksudnya begini, maksudnya tidak berarti kalau sudah lewat 3 hari itu tidak boleh takziah, enggak. Jadi hendaknya kamu kalau niat takziah itu ya di hari-hari itu, supaya segera menghibur. Ya, ojong kangkong, ya kecuali ada halangan ulur syarak gitu. Demikian itu lil hadiri, bagi orang yang memang ada di hadir, artinya ada di kampung itu, tidak sedang bepergian, walil ghaibi min kudumihi. Kalau bagi orang yang waktu ada kematian itu ghaib, artinya sedang pergi, sedang tugas, maka min kudumihi disunahkan segera setelah sampai pulang. Begitu pulang, sampai rumah, sampai kampung, segera melakukan takziah. Ini maksudnya kenapa 3 hari disebut di sini sekali lagi, karena supaya orang yang sedang sedih ditinggal mati itu segera dihibur, ditilii. Itu maknanya besar sekali. Coba kalau kamu merasakan ditinggal ayah atau ibu, mungkin belum merasakan ya, atau ditinggal orang yang paling dekat, lalu kemudian teman-temanmu sak sekolah, sak pondok do teko, do ngucapke bela sungkawa, itu nanti akan sangat membantu. Sighatu takziatil muslim, kalau takziah jenazah muslim ya bil muslimi, maka sighatnya, ucapannya bagaimana? A'zamallahu ajroka, a'zamallahu ajroka, semoga Allah mengagungkan, membesarkan pahalamu.
Orang kalau lagi kena musibah itu dapat pahala. Semoga dibesarkan pahalanya. Wahsana azaaka, dan semoga lebih memberikan kebaikan atas cobaanmu. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah memberikan pengampunan kepada mayitmu. Ma'al musofahati, bersamaan dengan musofahah. Salaman, jadi sampai itu datang, salaman, mengucapkan a'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu doanya. Maksudnya semoga Allah membesarkan pahalanya, membaguskan apa itu atas cobaannya, dan mengampuni mayit yang meninggal. Itu dilakukan bersamaan dengan musofahah, salaman. Mekaten ini anak-anak kita remaja mau menyiapkan tempat kagem pengawasan. Monggo Mas nek noto napa? Noto sound system monggo. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.